Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik dan penuh makna untuk dibahas. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam Nisfu Sya'ban, malam yang dianggap istimewa dalam tradisi Islam. Malam ini seringkali menjadi momen refleksi dan doa bagi banyak umat muslim di seluruh dunia. Malam Nisfu Sya'ban, yang jatuh pada tanggal 15 bulan Sya'ban, seringkali diliputi dengan berbagai pertanyaan dan misteri. Banyak yang penasaran tentang apa yang membuat malam ini begitu spesial. Ada yang menganggapnya sebagai malam penuh keberkahan, malam pengampunan dosa, bahkan ada yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Namun, apa sebenarnya yang terjadi pada malam ini? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas semua tentang malam Nisfu Sya'ban, berdasarkan dalil dan hadits yang syahih. Kita akan melihat berbagai pandangan ulama, dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi malam ini. So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya guys, biar nggak salah paham dan bisa menjalankan ibadah dengan lebih mantap lagi. Let's go! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Guys, siapa sih yang gak mau dosanya diampuni sama Allah SWT? Kita semua pasti ingin mendapatkan rahmat dan ampunan darinya kan? Nah, salah satu keistimewaan malam Nisfu Sya'ban yang sering kita dengar adalah malam ini merupakan malam di mana Allah SWT mengampuni dosa-dosa hambanya. Malam ini dianggap sebagai salah satu malam yang penuh berkah dan rahmat, di mana pintu-pintu langit terbuka lebar untuk menerima doa dan permohonan ampun dari kita semua. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memeriksa semua makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu mengampuni semua hambanya kecuali orang yang menyekutukannya dan orang yang bermusuhan. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Tapi guys, perlu diingat ya, hadits ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Ada yang berpendapat bahwa hadits ini dhaif atau lemah, sementara yang lain menganggapnya hasan atau baik. Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu mencari ilmu dan memahami agama dengan baik. Ada yang menganggapnya dhaif, ada juga yang menganggapnya hasan. Namun, terlepas dari perbedaan pendapat ini, kita tetap harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon ampunannya. Nah, terlepas dari perdebatan tersebut, bukan berarti kita jadi terlena dan seenaknya berbuat dosa dong ya. Justru, ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih introspeksi diri dan memperbaiki amalan kita sehari-hari. Ingat guys, Allah SWT Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Menghukum. Kita harus selalu ingat bahwa setiap perbuatan kita akan ada balasannya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi, tetaplah berbuat baik, jauhi larangannya, dan mohon ampun kepadanya setiap saat, tidak hanya di malam Nisfu Sya'ban saja. Jadikan setiap malam sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan begitu, kita akan selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Ada juga nih guys yang berpendapat bahwa di malam Nisfu Sya'ban, Allah SWT menentukan takdir tahunan umat manusia, seperti rezeki, jodoh, dan ajal. Gimana tuh? Pendapat ini didasarkan pada beberapa riwayat, namun perlu digarisbawahi bahwa riwayat-riwayat tersebut masih diperdebatkan keotentikannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam penentuan takdir yang sebenarnya adalah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, bukan malam Nisfu Sya'ban. Nah, daripada kita berspekulasi tentang kepastian takdir, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingat guys, Allah SWT sudah mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa, biar Allah SWT mudahkan jalan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, meskipun masih ada perdebatan tentang beberapa keistimewaan malam Nisfu Sya'ban, tapi satu hal yang pasti, malam ini adalah malam yang penuh berkah. Banyak ulama yang menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di malam Nisfu Sya'ban. Salah satunya adalah berdoa. Kenapa? Karena di malam yang mulia ini, doa-doa kita insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.
Lalu, doa apa saja sih yang dianjurkan untuk dibaca di malam nisfu Syaban? Sebenarnya, tidak ada doa khusus yang diwajibkan. Kita bisa memanjatkan doa apa saja yang kita inginkan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Yang terpenting adalah kita berdoa dengan tulus, khusyuk, dan penuh harap kepada Allah SWT. Selain berdoa, banyak amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di malam nisfu Syaban, guys. Apa saja tuh? Malam nisfu Syaban adalah malam yang penuh berkah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak umat muslim yang memanfaatkan malam ini untuk memperbanyak ibadah dan memohon ampunan. Yuk, kita bahas beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa melaksanakan syalat sunnah seperti syalat tahajud, syalat hajat, atau syalat tasbih. Syalat tahajud adalah syalat malam yang dilakukan setelah tidur dan memiliki banyak keutamaan. Syalat hajat adalah syalat yang dilakukan untuk memohon sesuatu kepada Allah, sedangkan syalat tasbih adalah syalat yang diiringi dengan banyak zikir. Syalat sunnah di malam hari memiliki keutamaan yang luar biasa loh. Selain mendapatkan pahala, syalat sunnah juga bisa mendekatkan kita kepada Allah dan membuat hati kita lebih tenang. Malam yang hening dan sepi adalah waktu yang tepat untuk merenung dan berdoa dengan khusyuk. Kedua, kita bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan tersendiri. Selain mendapatkan pahala, membaca Al-Quran juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Membaca satu huruf Al-Quran saja sudah mendapat pahala yang berlipat ganda, apalagi kalau sampai mengkhatamkannya. Masya Allah, bayangkan betapa besar pahala yang bisa kita dapatkan jika kita membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Ketiga, kita bisa memperbanyak istighfar dan zikir. Istighfar adalah cara kita untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Dengan memperbanyak istighfar, kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya dan memujinya. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Zikir juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk di malam nisfu Syaban. Keempat, kita bisa berpuasa di hari berikutnya, yaitu tanggal 15 Syaban. Puasa ini hukumnya sunnah tapi memiliki banyak keutamaan. Puasa di hari nisfu Syaban bisa menjadi sarana untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa ini juga bisa menjadi latihan bagi kita untuk menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan perbuatan yang tidak baik. Dengan berpuasa, kita belajar untuk lebih sabar dan disiplin. Salah satu keutamaan puasa nisfu Sya'ban adalah dapat menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Bayangkan betapa besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita melalui puasa ini. Nah, itu dia guys beberapa amalan yang bisa kita lakukan di malam nisfu Syaban. Malam yang penuh berkah ini adalah kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingat, lakukanlah dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah SWT. Semoga kita semua bisa memanfaatkan malam nisfu Syaban dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan berkah serta ampunan dari Allah SWT. Amin. Guys, perlu kita ingat juga nih bahwa dalam merayakan malam nisfu Syaban, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar dan menghindari hal-hal yang bersifat bidah. Apa itu bidah? Bidah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya, merayakan malam nisfu Syaban dengan cara-cara yang tidak diajarkan dalam Islam, seperti menyalakan kembang api, berpesta pora, atau melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, agar kita tidak terjebak dalam bidah, pastikan kita selalu mencari tahu dulu tentang hukum dan dalilnya sebelum melakukan suatu amalan. Jangan sampai niat kita baik, tapi malah menjadi sia-sia, atau bahkan mendapat dosa karena melakukan hal yang bidah. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam nisfu Syaban. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang Islam. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah untuk berbagi pendapat atau pertanyaan, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar Islam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.